Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Al-ayah. Wasiqal ladzina kafaru, mereka orang-orang kafir, ila jahannama, menuju ke neraka jahannam. Zumara ay afwajan mutafarriqah, ba'duha fi ithri ba'din, berkelompok-kelompok secara bergelombang, ala tafawuti aqdamihim fi dhalalah wasyarar. Itu kelompok dan bergelombang-gelombangnya, digiringnya mereka itu atas kadar kesesatan dan keburukan yang pernah dilakukan di dunia. Kelompok pertama, kelompok yang paling menyakitkan, paling melakukan dosa-dosa yang fatal, dosa-dosa yang besar, dikelompokkan pada kelompok yang pertama. Diikuti lagi kelompok yang kedua demikian, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat, terus demikian. Itu berdasarkan kesesatan dan keburukan yang dia lakukan di muka bumi ini di saat dia hidup. Ya, tentu banyak jenis keburukan itu. Musuh-musuhan sama tetangga ya keburukan, membunuh orang ya keburukan, minuman keras ya keburukan, konsumsi narkoba ya keburukan, durhaka sama orang tua ya keburukan, menfitnah saudaranya ya keburukan. Keburukan demi keburukan dia lakukan, dan nanti mereka akan digiring ke dalam neraka bergelombang-gelombang berdasarkan keburukan yang dia lakukan di bumi, yang dia lakukan di dunia. Nah, jadi sudah dapat tergambar sudah. Kira-kira kalau saya ini digiring ke neraka, apa sebabnya? Nah, itu sudah tergambar sudah ya. Lalu kalau punya cita-cita dan berharap besar kepada Allah supaya tidak sampai digiring pada kelompok-kelompok itu, nah sudah tergambar juga caranya. Bagaimana supaya tidak tergiring dalam kelompok-kelompok tersebut. Kemudian hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka orang-orang yang sudah orang-orang digiring tersebut, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, sampai ke pintunya neraka, futihat abwabuha, dibuka sudah. Kalau penjara itu punya karakter penjara, pintu penjara itu kan tidak dibuka los, dikunci dulu. Kenapa? Di dalamnya ada orang. Kalau dibuka bebas, nanti yang dalam keluar. Kalau penjara dunia, akhirat pun juga begitu. Pintu neraka itu tidak dibuka dulu, sudah dekat orang yang mau dimasukkan ke dalamnya baru dibuka sama malaikat, dibuang, dilemparkan ke dalam, tutup lagi. Datang lagi nanti kelompok berikutnya, sudah dekat mau dilempar ke dalam baru dibuka, masukkan. Datang lagi gerombolan berikutnya, sudah dekat pintu neraka, dibuka baru dimasukkan. Gambarannya begitu. Gambarannya hatta idza ja'uha, sehingga mereka bila sudah sampai di pintu neraka itu, futihat abwabuha, dibuka itu pintunya, liyadkhuluha, supaya mereka masuk ke dalam itu pintu. Wa qala lahum, dan berkatalah kepada mereka itu khazanatuha, penjaga pintu neraka, malaikat yang menjaga pintu neraka. Ini pertanyaan
bukan pertanyaan pertanyaan polos nyapa begitu enggak, tapi pertanyaan sekaligus ya celaan, pertanyaan yang sekaligus menghinakan, taubihan, untuk menghinakan. Bagaimana pertanyaan malaikat penjaga neraka itu, penjaga pintu neraka itu? Alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah telah datang kepada kalian utusan dari jenis kalian, maksudnya sesama kita. Rusulun minkum yakni min jinsikum, ya dari jenis kita. Maksudnya kalau manusia ya datang ya nabi sudah wafat, ulama. Tidakkah kalian tuh sudah datang ulama mengingatkan kalian, diajari agama, dikasih bimbingan, dikasih penjelasan, dikasih pencerahan tentang agama? Bukankah sudah datang kepada kalian? Malaikat tanya begitu. Malaikat akan tanya seperti itu. Yatluna alaikum, yang utusan-utusan tadi membacakan atas kalian ayati rabbikum, ayat-ayat Allah, penjelasan agama ini. Makanya kalau orang tidak pernah ngaji nanti ditanya bingung dia jawab. Apa tidak pernah Ustaz ngajari kamu? Bingung dia tidak bisa jawab. Apa tidak pernah kamu ngaji sama kiai? Bingung dia jawab. Mau jawab bagaimana? Kalau dia bilang tidak pernah, nyatanya Ustaz itu di mana-mana, kiai itu banyak ribuan ya. Cuman saking dia saja tidak mau belajar, saking pribadinya saja tidak mau belajar. Kalau mau cari kiai paling alim, pondok-pondok besar banyak. Kalau mau cari kiai-kiai kampung banyak. Kalau mau cari ustaz-ustaz banyak ya. Cuman saking dia saja tidak mau belajar. Saking dia tidak mau belajar, tidak mau nyiapkan waktunya. Cuman pasti akan ditanya begitu. Cuma pertanyaannya bukan pertanyaan kemudian nanti malaikat kasihan. Dia bilang, oh saya belum pernah dikasih ajaran oleh kiai. Tidak mungkin malaikat kasihan lagi nanti. Ini pertanyaan penegasan untuk menghinakan dirinya. Sudah dikasih kesempatan waktu lama hidup di dunia, belajar saja tidak mau, datang ke kiai saja tidak mau. Ya tidak usahlah datang ke kiai, di masjid itu sudah ada. Datang ke masjid ngaji gitu ya. Ada jadwal malam Senin ada, malam apa lagi ada ya. Ke masjid saja mengaji tidak mau ya. Nah, besok ditanya sama malaikat. Cuma tidak bisa dia mau bilang, oh saya tidak pernah ketemu kiai. Bohong ya. Orang kiai di mana-mana. Banyak alumni pondok itu ya kalau mau belajar. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yundzirunakum, dan mengingatkan kalian itu liqa yaumikum hadza, akan pertemuan hari ini, kejadian hari ini. Apakah kamu tidak pernah diingatkan? Kok kamu sekarang digiring ke neraka? Apa kamu tidak pernah diingati dulu bahwa nanti akan ada neraka dan akan digiring seperti ini? Apa tidak pernah diingati? Malaikat akan tanya seperti itu. Nah, cuman kan mau jawab bagaimana lagi ya? Sudah kadung terjadi. Mau jawab bagaimana lagi besok di sana? Ai fi waqtikum wa huwa waqtu dukhulihim nar. Wa fi dalil ala anna la taklifa qabla syar'i min haitsu innahum 'allalu tawbihahum bi ityan rusul wa tablighil kutubi. Apakah belum datang kepada kalian utusan kiai ulama mengingatkan tentang akan terjadinya perjumpaan, pertemuan seperti ini, waktu sekarang ini, di mana ya waktu dimasukkan dalam neraka. Ini ayat sebagai dalil bahwa tidak ada paksaan dan pertanyaan bagi orang-orang yang belum sampai syariat kepada dirinya. Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang belum sampai agama kepada dirinya. Cuman belum sampainya ini memang benar-benar tidak ada akses untuk sampainya agama pada dirinya. Siapa mereka itu? Di antaranya orang yang hidup di zaman fatrah. Fatrah itu masa kekosongan.
kenabian, tidak ada ya. Antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad SAW itu ada masa kekosongan itu. Termasuk seperti ibunya Rasulullah ya, itu hidup di masa fatrah beliau, di masa belum diutusnya Nabi, masa fatrah. Termasuk abahnya Rasulullah, masa fatrah. Nah, jadi tidak kena pertanyaan, hukuman tidak kena. Atau memang orang yang tidak sampai agama karena tidak ada ulama. Televisi tidak ada, handphone tidak ada, ulama tidak pernah masuk juga ke kampungnya dia sama sekali. Jadi dia tidak dengar, tidak tahu Allah itu siapa, agama Islam itu apa, tidak tahu sama sekali. Mereka tidak kena hukuman itu, tidak kena hukuman. Atau bisa juga mereka itu didatangi kiai ulama, cuman tidak berfungsi fasilitas tubuhnya, tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa ngomong, tidak berfungsi. Sarana yang Allah kasih di tubuh, di jasadnya tidak berfungsi, maka agama tidak sampai kepada dirinya. Ini juga bisa menjadi sebab. Tidak ada hujah, tidak ada pertanyaan, maka tidak ada hukuman untuk. Ini di antaranya. Nah, tapi bagi orang-orang sudah sampai agama, apalagi berdekatan dengan masjid, pengajian loudspeaker sudah keras ya, kedengeran sudah diundang, diumumkan, diundang bila perlu ya. Kalau sekarang sudah pakai SMS, ayo pengajian. Tapi dia tidak mau belajar dan sama sekali tidak ngerti agama, tidak sholat, tidak mau puasa, bermaksiat terus, pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Artinya syariat sudah sampai, tapi dia melanggar. Orang begini ini yang kena hukuman ya. Orang ini yang kena hukuman. Nah, cuman mereka jujur nanti di sana. Qalu, mereka menjawab bala. Iya, kami sebenarnya sudah didatangi oleh para utusan itu. Kami sudah sempat diajak ngaji. Kami sudah sempat diajak belajar agama. Kami sudah diperkenalkan agama kepada diri kami masing-masing. Tetapi ya jawaban itu ya sudah sebatas itu. Walakin haqqat kalimatul adzab. Tapi sudah pasti tetap sudah kalimat untuk menetapkan siksaan alal kafirin bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kafir.